Sebetulnya baik, nggak ada masalah, pekerjaannya itu nyantai, itu orangnya egois ya, keras kepala. Jadi kalau sudah bosan itu bekerjanya itu kalau cemberut gitu ya, nggak semangat gitu lah ya, karena bosan, merasa terzolimi, merasa tersakiti kayak gitu. Karena saya sudah bosan, karena saya tidak pernah mengalah, jadi akhirnya saya tidak betah dan bosan dan kepingin pindah. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Family ya. Di sini saya mau menjelaskan lagi ya. Kemarin hari itu ada yang bertanya sayurannya apa beli sendiri. Oke, saya jawab. Sebetulnya sudah saya perjelas di video-videoku yang dulu. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Sebetulnya di rumahnya majikan yang ini tuh semua serba ada. Di setiap majikan itu kan punya peraturan yang berbeda-beda kayak gitu ya. Dan untuk di tempatnya si Mbak ini itu memang semua disediain kayak daging ayam, ikan, telur, sayur, beras, dan juga uang belanja. Majikanku itu mengasih uang belanja itu 1000 NT, tapi di situ dia mengatakan buat nenek ya. Waktu dulu dia ngasih tahu ke saya, di laci itu ada uang 1000 untuk kebutuhannya Simba gitu. Terus misalkan mau masak daging ayam ada, ikan ada, sayur ada, telur ada. Dan untuk jatah telur itu untuk TKW-nya itu sehari cukup 1 ya. Majikan kan menyediakan telur warna coklat. Nah, itu saya 1, Simba 1, dan Bapak juga 1. Jadi 1 orang sehari cukup 1. Dan untuk ikan itu 1 lonjor, 1 gitu ya, bukan 1 utuh gitu, enggak ya, separuh dari ikannya itu bukan 1 ekor utuh, bukan ya, separuh, yaitu untuk 3 orang. Dan ikannya itu misalkan saya potong jadi 4 potong, yang 2 potong buat Bapak, yang 1 potong buat Simba, yang 1 potong buat saya. Itu untuk sekali makan, misalkan kita makan bareng-bareng. Kemudian untuk daging ayam itu kan dada itu sebesar telapak tangan saya ini juga dimasak buat dimakan 3 orang, Bapak, saya, dan Simba. Jadi saya sama Simba itu separuh dibagi 2, apa ya, dada ayam itu diparuh, yang separuh buat Bapak dan separuhnya ini dibelah buat saya dan Simba kayak gitu ya. Itu untuk 1 kali makan. Dan untuk beras itu 1 cup kecil itu untuk 3 orang, Simba, aku, dan dia. Itu pun tidak boleh 1 hari habis, gak boleh makan nasi banyak-banyak kayak gitu. Dan untuk sayur 1 ikat itu kan belinya 30 NT ya, itu 1 ikat tidak boleh langsung dimasak, harus dibagi 3 hari ya. Jadi untuk 3 kali makan, 1 ikat itu untuk 3 kali makan untuk 3 orang sekali makan. Pokoknya itu dibagi 3, setiap kali masak diambil dibagi di poro telu nih ya, terus dimasak untuk kita bertiga kayak gitu. Makanya saya itu jujur, makan saya kan banyak ya, jadi untuk porsi segitu buat saya kurang kenyang. Makanya saya itu memilih untuk beli sendiri biar bebas makan, biar saya itu kenyang, dan saya itu memilih sesuai selera saya. Sedangkan yang disediain majikan itu kan nggak pernah ganti ya, ikannya tetap ikan itu, dagingnya juga daging ayam kayak gitu. Terus untuk bumbu-bumbunya tidak ada bumbu lainnya, cuman ada kecap asin dan kari masakan Taiwan, dan bumbunya pun juga bawang putih saja dan lada, jahe, itu aja teman-teman ya. Apalagi ya, mudah-mudahan video ini sampai ke pembantu yang baru nanti ya, pengganti saya, mudah-mudahan jadi dia tidak kaget gitu ya, tidak shock dengan keadaan yang akan ditempati di tempatnya Simba. Sebetulnya untuk prinsip majikan yang seperti ini itu bukan di majikan aku saja ya, banyak banget di luar sana prinsipnya yang seperti majikan saya ini. Ngirit ya, lebih ke ngirit gitulah, pokoknya nggak boleh boros, harus berhemat kayak gitu. Tapi juga ada yang
boros barbar gitu juga ada teman-teman. Tapi wis lah segitulah ya, ada yang boros, ada yang hemat kayak gitulah, sama saja seperti orang Indonesia kayak gitu. Pandai-pandainya kita untuk menempatkan diri di tempat majikan yang kita tempati kayak gitu ya, dibikin nyaman aja, dibikin enjoy saja apapun keadaan kita. Dan untuk sifatkan karakternya majikanku di sini, yang nomor satu itu cuek, tidak menuntut pekerjaan yang gimana-gimana, tidak penyih, tidak apa ya, pokoknya nggak cerewet lah ya istilahnya. Penting kita kerjanya baik, menjaga Simbah betul-betul dijaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitulah. Pokoknya fokus ke Simbah kalau yang nomor satu. Dan untuk yang nomor dua, dia itu galak. Untuk anak Simbah yang nomor 2 yang sering ke rumah, yang setiap hari tidur di rumah Simbah, itu orangnya keras kepala ya, galak, jahat ya. Dan saya itu orangnya kan keras kepala ya, saya itu paling nggak suka kalau dibentak gitu ya. Saya itu anti banget dibentak. Gimana ya, saya sudah keras kepala, misalkan dibentak itu secara spontan saya itu pasti menjawab. Tapi misalkan nggak usah dijawab, diiyai gitu aja sudah, nggak sampai membesar gitu ya, nggak, emosinya nggak semakin meledak-meledak. Karena memang saya itu terpengaruh dengan karakter saya, sifat saya yang keras kepala. Jadi setiap kali saya ngobrol sama bapakku yang nomor 2 itu, kita sering berantem, sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau mengalah gitu ya. Dan saya sudah berusaha untuk mengalah, tetap saja gitu teman-teman, ada perasaan gimana misalkan saya tidak menjawab omongannya bapak itu ya, saya itu jadi jenggureng, apa yang jenggureng itu ya, merengut, besengut gitu ya. Jadi saya itu pasang muka gimana, pokoknya nggak enak dipandang gitu ya teman-teman ya. Kalau dibentak bapak terus saya tidak menjawab, saya itu bisa, tapi muka saya itu jadi marah, benci gitu loh. Jadi kelihatan nggak enak dipandang kayak gitu. Misalkan saya bisa menjawab omelan bapak gitu, saya lega dan saya tidak marah lagi, tidak pasang muka cemberut gitu. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab terus saya mengalah, itu yang ada nanti saya pasang muka cemberut di depan siapapun, nggak enak gitu dipandang gitu. Terus ada kejadian lagi, tapi ini saya tidak pernah mengalaminya, cuman saya dikasih tahu sama mbaknya yang sebelum saya dulu yang swasta. Setelah pembantu yang resmi pulang ke Indonesia, kan di sini dijaga anak swasta itu 1 bulan ya, untuk menjaga Simbah sambil menunggu kedatangan saya. Saya dikasih tahu kalau misalkan minum itu tidak boleh ambil air panas di dispenser di ruang tamu ya. Karena Mbak E dulu yang swasta pernah mengalami ngambil air panas di dispenser di ruang tamu itu dikatain nggak sopan. Terus mbaknya sebelum pergi dari rumahnya Simbah, sebelum digantiin saya, dia ngasih tahu ke saya, ngasih wejangan, jangan sampai kamu ambil air di ruang tamu, nanti kamu dikatain kurang sopan kayak gitu ya. Wes lah, sampai saat ini wejangan tersebut saya ingat-ingat dan tidak pernah aku alami, maksudnya nggak pernah aku mengambil air di ruang tamu. Misalkan saya tuh pengen nyeduh kopi, teh, saya pergi ke dapur ngerebus air sendiri, tidak pernah mengambil air panas di dispenser di ruang tamunya Simbah. Jadi aku ingat-ingat terus wejangan temen aku itu. Menurut aku mbak itu bagus banget ya, ngasih wejangan yang betul-betul positif kayak gitu, biar tidak terjadi percekcokan dan saya tidak dihina gitu lah. Seperti itu. Terus kemudian untuk kursi, untuk tempat duduk ya, untuk tempat duduk itu untuk pembantu di tempatnya Simbah itu dibedakan. Tempat duduknya untuk saya itu memang sangat-sangat ada perbedaannya kayak gitu. Nah jadi saya itu lebih ke hati-hati di sini kayak gitu. Untuk yang anak yang nomor 3, anaknya kan perempuan ya, yang nomor 3 itu agak sedikit rewel, namanya perempuan. Apa itu, kalau masak itu kita disuruh masak, tapi setiap kali masak itu nggak ada bener, harus gini lah, harus gitulah, kurang ini kurang itulah gitu. Pokoknya yang nomor 2 dan yang nomor 3 itu kalau masalah makanan selalu komplain ya, selalu komplain,
menyuruh masak tapi kebanyakan cincong, maksudnya itu kebanyakan nggak benarnya gitu. Walaupun selalu dikomplain tapi juga habis. Itu untuk anaknya Simbah yang nomor 2 dan yang nomor 3. Dan untuk yang nomor 1 nggak ada masalah, dia itu oke-oke saja gitu ya, nggak pernah mempermasalahkan pekerjaan kita. Dan untuk sisi lainnya sih baik banget, semuanya baik. Dan untuk pekerjaannya itu memang tidak parah, di sini tuh ringan banget, akeh nongkrongnya, akeh doronge, pokoknya nyantai banget ya. Fokus ke Simbah. Untuk bersih-bersih itu tidak pernah disuruh untuk saat ini. Kalau dulu aku disuruh pertama kali di sini, saya disuruh-suruh gitu ya, tapi setelah masuk ke tahun kedua nggak pernah disuruh-suruh lagi kayak gitu. Nah, untuk lainnya, untuk amplop, kalau misalkan amplop di hari Imlek itu lumayan. Bapak yang nomor 1 itu ngasih 6.000, terus bapak yang nomor 2 itu pertama kali saya kesini dikasih 2.000, dan untuk tahun kedua cuma 1.000, dan untuk tahun terakhir ini nggak tahu ya untuk tahun ketiga. Terus untuk yang anak yang ketiga itu di tahun pertama ngasih saya 3.600 atau berapa gitu ya teman-teman, lupa aku. Terus di tahun kedua 2.000 berapa gitu, lupa aku, cuman berkurang gitulah ya. Dari yang nomor 2 dan nomor 3 itu di tahun kedua itu amplopnya berkurang. Simbah waktu Imlek itu di tahun pertama ngasih 1.000 dan di tahun kedua tidak ngasih gitu. Dan untuk bapakku yang nomor 1 tuh dari tahun pertama dan tahun kedua sama 6.000. Dan yang berubah itu dari anaknya yang nomor 2 dan yang nomor 3 kayak gitu teman-teman. Dan untuk membeli sayur itu wajib membeli ke penjual sayur langganannya Simbah, nenek-nenek ya. Biasanya itu teriak-teriak di depan rumah. Kalau enggak itu ke satunya lagi yang harganya pokoknya yang sama punya Simbah, yang biasanya ke tempatnya nenek ya. Satu ikat yang 30 NT itu untuk langganannya Simbah. Jadi uang 1.000 NT itu buat beli sayuran yang 30 NT itu di tempat langganannya Simbah. Kalau masalah sarapan pagi itu sesuai kita aja ya teman-teman, karena Simbah ya Simbah itu kan makannya sedikit. Pokoknya intinya gini ya, di sini itu misalkan beli makanan 1 itu harus dibagi sama Simbah separuh iding. Misalkan kita mau ngambil jatah kita sarapan pagi dari uang 1.000 NT itu ya, tapi memang nggak ada gitu teman-teman, memang nggak ada disediain gitulah ya. Di tempatnya Simbah ini untuk sarapan pagi buat TKW-nya itu tidak disediain gitulah. Kalau kita pingin makan kenyang, pingin bebas makan sesuai selera kita ya kita harus beli sendiri. Kalau masalah disediain makanannya disediain, tapi cuman sedikit gitu ya teman-teman ya, sedikit lah. Pisang itu saja tidak boleh 1 untuk kita, harus dibagi sama Simbah separuh, untuk kita separuh. Kue sama, kue itu misalkan 1 itu harus dibagi sama Simbah, TKW-nya separuh, Simbahnya separuh kayak gitu. Sebetulnya baik, nggak ada masalah, pekerjaannya itu nyantai, untuk tidurnya pun juga bebas ya. Malam hari itu Simbah tidak pernah reok, tidur seperti pada umumnya tidur kayak gitu, nggak pernah gimana nyantai, pokoknya yes nyantai banget ya. Sesuka kita untuk tidur, sesuka kita untuk istirahat, sesuka kita untuk bekerja, cuman fokus ke Simbah. Dan untuk mandinya memang Simbah sampai saat ini mandinya di luar ya, di panti kayak gitu. Dan di sana dia dapat jatah nasi kotak mulai hari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu Minggu kita masak sendiri buat Simbah kayak gitu. Di sana juga sekolah dari jam 9:30 sampai jam 11:30 kayak gitu. Dan untuk mandinya Simbah bisa dimandiin pagi atau sore hari, nggak apa-apa, tergantung pembantunya. Kalau saya lebih enak pagi hari, sekalian sekolah, sekalian ngambil nasi, sekalian Simbahnya tak mandiin. Jadi nggak 2 kali kerja, harus bolak-balik pagi ke panti untuk sekolah, sore balik lagi untuk mandi. Jadi nggak seperti itu, sekalian ke panti langsung tak mandiin. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini semuanya sudah jelas ya penjelasan dari saya kenapa saya membeli sayuran sendiri, yaitu karena majikan dari awal pertama kali saya di sini itu memang sudah ngasih wejangan tidak boleh beli sayuran ke sana misalkan buat kebutuhannya Simbah dan kebutuhan mereka.
Jadi uang 1000 NT itu khusus buat membeli sayuran ke penjual langganan sayurannya Simbah yang biasa datang ke rumah. Kalau misalkan saya pakai uang saya sendiri, saya beli sendiri, saya bebas mau beli dimanapun kayak gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan sahabat kalian semuanya yang masih penasaran tentang saya dan kenapa saya harus pindah. Di sini saya tidak punya masalah, sebetulnya baik-baik saja. Keluarga majikan semuanya baik. Saya pindah karena finish, dan saya itu tipe orang bosenan. Saya itu kalau sudah bosen biasanya itu lebih ke apa ya, merasa terzolimi gitulah teman-teman. Saya itu orangnya egois ya, keras kepala. Jadi kalau sudah bosan itu bekerjanya itu kalau cemberut gitu ya, nggak semangat gitu lah ya, karena bosan, merasa terzolimi, merasa tersakiti kayak gitu, karena saya sudah bosan. Tapi misalkan saya pindah ke tempat yang baru, semangatnya baru, di pekerjaan yang baru itu beda lagi, semangatnya tetap ada gitu ya, nggak bosan. Itu enak teman-teman. Kalau sudah bosan itu nggak nyaman kerjanya gitu lah. Kenapa saya ingin pindah, yaitu masalah pekerjaannya di sini tuh ringan banget, nggak ngoyo, ringan, nyantai banget, baik, semuanya sih baik, yang penting kita nurut baik. Kalau punya karakter dan sifat seperti saya, orangnya keras kepala, awalnya baik jadi gak baik gitu ya, karena yang namanya kita pembantu nggak mau mengalah, ya wis lah, akhirnya ya berantem kayak saya sama kakakku yang nomor 2 kayak gitu. Tapi misalkan saya bisa mengalah, itu mungkin nggak sampai seperti ini, maksudnya tuh saya akan betah gitu ya, karena saya tidak pernah mengalah, jadi akhirnya saya tidak betah dan bosan dan kepingin pindah kayak gitu. Intinya saya di sini sudah finish dan saya sudah bosan, kepingin punya majikan baru, pekerjaan yang baru dengan semangat yang baru gitu. Oke teman-teman, jadi penjelasanku cukup segitu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Misalkan masih ada yang dipertanyakan, silakan kalian tulis saja di kolom komentar, nanti saya bahas di lain waktu jika ada waktu longgar lagi. Oke, terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai ketemu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Simbahnya memang dangak kayak gini ya guys. Ini seharusnya pakai kursi roda yang tinggi gitu, tapi nggak ada. Adanya kursi rodanya yang seperti ini, ya wes digunakan seperti ini saja. Kalau sudah disediain seperti ini, ya wis lah, saya manfaatin ini saja. Kalau misalkan beliin yang kursi roda agak tinggi gini, mbaknya nggak dangak gini. Tapi aku nggak mau minta-minta gini lah kah, males ngomong. Empuk rek, sumpah empuk banget, enak. Tak oncek ini sih kafe ya mbak. Kayaknya sudah tak bahas semua deh. Ya nanti kalau misalkan ada yang kelupaan, saya bahas kembali di lain waktu. Cuacanya bagus, petang dedet guys, mendung ini ya.